Salam jumpa untuk adik-adik dan Bapak Ibu sekalian di rumah. Kembali lagi bertemu di materi biak dalam jaringan. Senang sekali dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa bersama Romo Paroki, Romo Pan, untuk juga nanti menyampaikan pesan dan materi tentang Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita awali perjumpaan daring ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa untuk adik-adik biak dimanapun berada, khusus yang ada di paroki Santo Paulus Muara Bungo. Saya senang sekali boleh hadir di hadapan adik-adik sekalian dan boleh menyapa adik-adik sekalian dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu kita masih tetap waspada dengan situasi sekarang ini, tetapi juga kita tetap punya sebuah keyakinan bahwa meskipun dalam situasi ini, iman kita sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak di rumah tetap kokoh kuat. Dan besok kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang penting sekali untuk kita dan memberi pesan untuk kita sekalian, terutama untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tentu kita rayakan dalam situasi ini, tidak berjumpa langsung di gereja, tetapi tetap kita maknai sebagai hal penting yang harus menguatkan iman kita. Ada 4 hal penting dalam hidup Yesus, misinya di dunia ini. Pertama, bahwa dia lahir di tengah-tengah dunia yang kita rayakan di dalam Natal. Yang kedua, dia mengorbankan dirinya di kayu salib lewat wafatnya untuk menembus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kita rayakan dalam Paskah kebangkitannya. Dan yang keempat, kita rayakan kenaikannya ke surga sebagai sebuah hal penting untuk kita, juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Maka saya senang sekali bisa hadir di sini dan mengajak anak-anak untuk melihat apa pesannya untuk kita sebagai orang Katolik di tempat ini. Tentu adik-adik sekalian juga masih ingat dengan peristiwa itu. Di dalam Injil dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia memberkati para muridnya, tetapi juga dia memberikan sebuah janji untuk mengutus Roh Kudus untuk menemani dan mendampingi kita sekalian. Maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi hal yang boleh kita maknai sebagai sebuah pesan penting. Pertama, bahwa Yesus menghendaki untuk kita tidak usah takut atau gentar atau khawatir. Karena apa? Dia tetap menyertai kita. Dia tetap mendampingi kita. Dia tetap membimbing dan menuntun kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berpesan supaya kita juga boleh mengambil bagian di dalam mewartakan peristiwa ini dengan sukacita. Kita wartakan berita ini dalam hidup kita, di tengah keluarga, bersama dengan Bapak Ibu, bersama dengan teman-teman, dan siapapun. Kita wartakan peristiwa ini. Tetapi juga lebih penting dari itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk semakin berbuat baik kepada siapapun, dimanapun kita berada, entah di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat yang lain. Kita berbuat baik. Tetapi juga pesan Tuhan Yesus Kristus untuk kita wartakan Injil ini dengan sukacita
dengan kegembiraan, karena Dia juga akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menemani dan mendampingi kita. Saya kira itu yang bisa kita maknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Dia sudah tidak ada bersama dengan kita, tetapi Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menemani dan mendampingi kita. Romo, terima kasih sekali untuk pesan dan informasi yang boleh kami terima dari Romo terkait dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga penyampaian Romo tadi meneguhkan iman kita dan tidak menyurutkan semangat, walaupun memang hari raya ini tidak dapat kita rayakan secara bersama-sama di gereja. Nah, adik-adik, untuk kali ini saya kira cukup materi dari Romo. Senang sekali, terima kasih Romo untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak An. Ya, baru kali ini ya Romo bisa menyapa anak-anak secara live, secara online ya Pak Dri, di materi kita. Adik-adik tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan bersama keluarga di rumah. Kita akan berjumpa lagi, tetapi mungkin sebelumnya ada pesan khusus untuk adik-adik Romo di rumah. Baik, terima kasih Pak An yang sudah setia untuk menemani kita, dan kali ini boleh bersama dengan Romo. Pesan untuk adik-adik di rumah berkaitan dengan bulan ini, bulan Maria. Tentu Maria menjadi seorang ibu yang sangat akrab untuk kita, seperti ibu kita sendiri. Dia yang selalu mendoakan kita dan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka dalam bulan Maria ini, mari kita juga meluangkan waktu sedikit untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kita serahkan segala situasi kita ini ke dalam tangan Bunda Maria, sehingga Dia akan menyampaikan itu ke hadapan putranya Yesus Kristus dan ke hadapan Bapa di surga. Saya kira adik-adik sekalian bisa juga berdoa rosario atau doa singkat apapun di hadapan Bunda Maria. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sederhana tetapi luar biasa untuk kita. Terima kasih Romo, kiranya pesan dari Romo juga semakin menguatkan kita, apalagi di dalam momen mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Kita memohonkan Bunda untuk mendoakan kita ya. Kita akan berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Romo. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.